menghubungi Menhan, Pak Safri, udah menghubungi Menseskap, Pak Teddy, ternyata tidak cukup ada perlindungan. Dari situ bacaan saya, Mas, oh kalau kayak gini sih, saya pas orang ini, kalau saya jadi beliau, saya pasti mundur. Karena sudah menyentuh ruang pribadi saya. Jadi sebenarnya nggak usah Bu Sri Mulyani kontak para pejabat sih. Kita aja dari pagi itu udah beredar nama-nama rumah atau pejabat yang akan disantroni oleh pendemo. Dan kita udah dapat tuh di grup-grup tuh. Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urba, Sahroni, dan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau intelijennya bekerja, ya udah diamanin rumahnya. Sebenarnya, jadi nggak usah kontak gitu. Jadi kalau menurut saya, di situ Mas yang mungkin ada aktor intelektual dan sebagainya ya. Tapi itu bacaan saya, di situlah kemudian akhirnya dia ini. Ya mungkin betul yang dikatakan ya sebetulnya Pak Prabowo sendiri mungkin mencari momentum untuk dia bisa mengganti, tapi juga tidak seolah-olah melawan market. Ya, gitu market ya. bergejolak nggak sih Mas setelah pergantian itu? Gini Mas, kembali lagi soal market ya. Market kan kemudian dari pergantian ini indeks langsung turun, kemudian rupiah jadi langsung bereaksi. Saya kembali ke dua tesis. Bisa terjadi memang market. Gini, hitungan dulu nih, hitungan rasional. Apa yang dibaca market sebetulnya? Jauh sebelum ini, Menteri Keuangan juga masih Bu Sri Mulyani, di Maret, banyak lembaga-lembaga rating itu mengeluarkan Indonesia dari mid long term investment portfolio. Ya. Kenapa yang dibaca? Karena Indonesia mengalami tekanan fiskal. Tekanan fiskal disebabkan oleh apa? Daya beli, makan tabungan, dan sebagainya. Indonesia juga punya kemampuan, ada hutang jatuh tempo yang besar. Ya, sehingga market menganggap bahwa Indonesia akan keluar dari krisis kalau Indonesia sampai 2025, 2026, 2027 tidak mengalami apa yang terjadi di Meksiko dan Argentina. Ngeri dong. Ya, artinya bisa bayar hutangnya. Revolvingnya gitu loh. Ini juga sebetulnya market sudah mendiskon kita banyak, ya. Nah sekarang apa yang dibaca oleh market secara hitung-hitungan? Bu Sri Mulyani dia melakukannya dengan revolving. Bahkan sekarang juga front loading hutang bisa dilakukan untuk yang jatuh tempo saat ini. Nanti akan revolving. Kemudian ada burden sharing dan sebagainya. Mungkin market akan membacanya bahwa ke depan tuh resikonya adalah resiko sosial. Ketika proses pendisiplinan pajak ada perlawanan dari masyarakat. Ya, market sudah mendiskon itu. Nah, market kemudian melihat gitu. Kalau sekarang misalnya yang masuk bukan beliau, mungkin defisitnya akan digas di surat hutang. Resikonya kan akan meningkat. Itu akan mengakibatkan kenapa market. Jadi gini lah, gampangnya Mas, saya melihatnya market mungkin membacanya bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani ini kompromi dengan budgetnya para presidennya, SBY, Jokowi, maupun Prabowo. Dan puncaknya dari semua ini ada di era sekarang. Dia kompromi terhadap hal itu. Tapi market melihatnya bahwa langgam yang dimainkan tuh jazz. Kalau main lain-lain tuh tarik ulur. Ya main jazz lah gitu loh. Masih bisa kita nikmati lah gitu loh. Walaupun tidak semua orang bisa menikmati gitu loh. Ya kan? Nah, menurut saya market kemudian sekarang kan bisa khawatir kalau kemudian diganti sama indie, band indie mainnya rock and roll yang nggak ngerti gitu. Gitu loh. Nah, ini juga menurutku Menkyu baru nih maksudnya ya. Iya, sinyal pertama Menkyu baru pun komunikasinya Mas Anwar kan itu. Sinyal pertamanya pun begitu menunjukkan bahwa dia rock and roll gitu loh, Mas. Ya kan, dia menunjukkan rock and roll. Jadi market ngelihatnya, waduh, yang kemarin aja jazz aja masih kita khawatir, ini mau main rock and roll gitu. Jadi ya menurut saya itu yang kita bisa baca. Mungkin Pak Prabowo butuh seorang cowboy yang bisa nyanyi rock and roll sehingga bisa lebih bagus gitu. Kalau Bu Sri Mulyani kan lebih jaga kestabilan, letupannya sedikit. Kalau ini mungkin pengen yang lebih hype gitu. Jadi gini Mas, narasi yang sekarang berkembang ya, propaganda yang berkembang di grup WA di mana-mana. Mengatakan bahwa era IMF itu udah berakhir dalam poros dunia.
Sekarang tuh eranya BRICS. Kurang lebih begitulah narasi yang dikembangkan. Saya nggak tahu lah, tapi kemungkinan narasi dari... Ya, saya juga terima WA-WA itu. Ya, buzzer-buzzer pemerintah lah, karena kurang lebih begitulah. Saya nggak tahu juga, karena beredar sekali ya. Pertanyaan saya kan simpel, Mas. Kalau kita bicara geopolitik. Ya, rezim IMF itu bisa jadi ruling currency Amerika Serikat dengan sekutunya di SDR IMF. Itu karena menang Perang Dunia Kedua. Kalau sekarang BRICS mengambil alih bendera IMF, menurut pemahaman saya, dalam sejarah dunia akan ada perang fisik dulu. Menarik bagi saya, kalau ini kita sudah memilih siding seperti ini, apa betul kita akan memasuki ke dalam kubu perang di kubunya BRICS melawan IMF? Kita udah siap ya, Mas? Ya, kalau berdasarkan pemahaman saya, dari data-data yang ada, dari sisi uang beredar, kita sangat tergantung kepada stabilitas pasar keuangan. Betul, kita lihat Cina sebagai fenomena baru dari sisi perdagangan. Tapi bahkan Cina sekalipun, Mas, itu tergantung kepada yang namanya ekses likuiditas yang diciptakan oleh Jepang yang memayungi Asia pasca krisis moneter dengan bunga rendah. Dan yang terjadi sekarang, Jepang bunganya naik lagi ke atas, mendekati ke era-era tahun 70 ketika dia pertama kali memberikan ekses likuiditas untuk Asia. Dan yang terjadi sekarang, Cina juga bunganya tinggi. Yeah. Dan Cina pun tidak pernah mendeklar bahwa dia musuhnya Amerika. Enggak. Bahwa dia bagian tersendiri yang terpisah dari Amerika. Yang ribut soal perang itu kan cuma Putin sama itu, Korea Utara. Iya. Ya kan? Kalau Cina kan selalu dia dalam negosiasi seperti itu. Jadi menurut saya, kalau ini yang dilakukan, pertanyaannya sederhana aja. Apakah kalau kita sekarang siding ke kubu BRICS mau nggak melakukan seluruh revolving terhadap surat-surat hutang kita? Iya. Itu aja, simpel aja, Mas. Nggak mau sih menurut saya. Gitu, simpel aja. Simpel aja. Jadi artinya simpel aja. Ya kan, simpel aja gitu. Jadi selama sekarang ini kita belum bisa keluar dari aturan IMF dan segala macam itu ya? Ya makanya pelajaran sejarah kita, Mas. Apa yang Bung Karno tempuh non-blok kan? Iya. Hah? Ketika era setelah Perang Dunia itu memunculkan dua blok, Bung Karno kan merintis konferensi Asia Afrika non-blok. Padahal kalau dia mau dia bisa ya? Iya, artinya menurut saya kalau kita juga ingin memainkan permainan di tengah dunia yang tidak pasti, di tengah kita punya pekerjaan rumah kita yang besar terhadap ketimpangan ekonomi kita, ngapain sih kita ikut-ikutan perang yang bukan kita yang mainkan? Iya. Kalau lihat dulu Bung Karno, non-blok. Kenapa kita tidak merintis non-blok? Menarik nih, Mas. Ya kan? Kenapa kita tidak merintis non-blok? Kalaupun juga sekarang gini, ya saya hubungan baik sama BRICS, saya hubungan baik sama IMF. Iya. Gitu loh. Ya. Dan menurut saya, pertanyaan saya, apakah seorang Purbaya Yudi Sadewa setuju sama BRICS? Mungkin setuju. Tapi sepanjang saya tahu sih, Mas, karena saya juga orang capital market. Orang capital market tuh ya ilmunya ya neoliberal kok. Iya, iya. Kapitalisme. Likuiditas diatasi oleh market. Iya kan? Ya. Itu ya pertanyaan mendasar saya. Mas, Jadi yang menarik, ketika Pak Purbaya itu dilantik, meskipun ada omongan kontroversial yang mungkin nggak ada hubungan sama ekonomi sebenarnya karena keseleo lidah. Tapi beberapa kalangan ada dunia usaha menyambut dengan positif juga. Mungkin akan ada perubahan-perubahan tertentu yang membuat dunia usaha jadi lebih menarik, lebih berkembang lah menurut beberapa orang kadin ya. Memangnya sebelumnya buat dunia usaha situasi ini memang cukup berat ekonomi kita, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan proyek, industrialisasi juga tidak berkembang gitu. Jadi gini, Mas, kalau saya ditanya reshuffle ini perlu nggak? Saya jawab perlu. Ya, karena Bu Sri Mulyani menurut saya sudah masuk low diminishing return dan ke arah melemah. Ya. Ya, jadi artinya kita memang harus game changer, orang yang memang punya merubah permainan. Setuju saya di level itu. Menjawab pertanyaan Mas Galip ini, saya ada dengar presentasinya Purbaya lah, karena kan sekarang dia jadi orang yang
top searching. Sehingga akhirnya apapun yang dia omongin dia dipotong-potong gitu ya. Padahal dia di LPS juga ngomongnya kontroversial juga, cuman nggak banyak kemakan aja gitu. Nah saya dengarlah dia mengatakan gini, di zaman SBY dia bilang, pertumbuhan ekonomi kita itu solid. Solidnya itu karena sektor swasta yang invest, gitu loh. Di zaman Jokowi solid, tapi yang invest itu pemerintah, masih solid. Dia kemudian memberikan tesis, kalau zaman Prabowo bisa ngawinin antara pemerintah dan swasta, maka 6%, 8% itu achievable, dia bilang. Oke? Sekarang saya ingin kepada memberikan argumentasi apa yang beredar itu. Zaman SBY, kita mengalami postur yang berubah dalam geopolitik, Mas. Setelah Cina dihantam oleh Alan Greenspan lewat kenaikan harga minyak, karena Cina importir terbesar minyak, Cina kalah, kemudian dia merubahlah yang namanya ketergantungan impor minyak dia atasi dengan gasifikasi batubara. Proyek gasifikasi batubara ini juga membuat Cina ini front loading terhadap semua logistik batubara, beli banyak batubara. Jadi saya ingin mengatakan kepada Menkyu, Pak Purbaya, di zaman SBY, momentum itu ada karena yang namanya batubara kita dan sawit kita ada bayarnya. Oke? Kenapa begitu Jokowi memerintah ini melemah? Karena gamenya sudah berubah. Cina sendiri sudah mendorong ke arah green energi ya? Green energy transisi. Ininya mengurang. Sehingga swasta pun terjadi penurunan batubara dan sawit kita. Jadi saya ingin mengatakan swasta yang mana nih? Nah sekarang pertanyaannya Mas Purbaya. Mas Galip jadi Mas Purbaya lagi. Mas Galip, pertanyaannya kan gini. Kenapa dari pengusaha ada juga keresahan itu? Gini Mas, karena sektor kita itu ditopang oleh sektor batubara, sawit dan sebagainya. Begitu terjadi pengurangan dividen BUMN, terjadi penurunan segala macam. Efisiensi belanja pemerintah. Yang dilakukan oleh Menteri Keuangan kemarin, Bu Sri Mulyaniwati, meningkatkan PNBP. Beliau jawab di DPR bahwa dari 84 triliun yang keluar karena diambil dana antara, 40 triliunnya sudah bisa diraih oleh Departemen Keuangan lewat PNBP. PNBP itu mengenai pengusaha-pengusaha kita. Di batubara, di sawit dan sebagainya. Di tengah harga batubara dan sawitnya udah nggak sebagus dulu. Jadi ibaratnya Mas Galip, di tengah margin yang tinggal segini, Anda ditarikin lagi sama PNBP, margin Anda tambah tipis, harganya nggak ada. Anda suka nggak sama Menteri Keuangannya? Pasti nggak suka. Nah, idenya Purbaya kan sektor swasta kan didorong. Ya berarti kan di level pengusaha menganggap yang kayak gini akan dirubah kan? Kalau yang ininya dirubah, pertanyaannya ngejar pajaknya dari mana? Untuk penerimaan negaranya ke masyarakat kan? Jadi menurut saya ini akan masuk akal kalau program-program Pak Prabowo mengalah. Tapi apakah Menteri Keuangan Purbaya, ya Sri Mulyani aja yang orang bilang sekekeh itu nggak bisa merubah. Apakah Menteri Keuangan Purbaya bisa meyakinkan Presiden Prabowo, Pak, untuk kita bisa mendorong pertumbuhan, agar kita juga tidak nyekek pengusaha, agar pengusaha ini bisa reinvestment, agar kita juga bisa menggalikan ini, kayaknya kita harus otak-atik belanja, Pak. MBG, Korporasi Murah Putih, ya. Ini diturunin sehingga yang ini akan win-win. Saya ingin mengatakan, kalau pengusaha sekarang optimis bahwa PNBP akan dirubah oleh Menteri Keuangan yang baru, korbannya kan masyarakat. Sepanjang belanjanya tidak dirubah. Atau menambah yang namanya surat hutang. Tapi kan banyak pengusaha juga nggak bergumam begini. Sri Mulyani ini dipakai terus tuh soalnya dia bisa jualan hutang. Artinya kita yakin Purbaya bisa jualan hutang lebih besar dari Sri Mulyani gitu loh Mas. Jadi saya sih ingin membangun. Sebenarnya ini berarti tugas berat PR-nya Pak Purbaya itu banyak sekali ya? Oh banyak Mas, belum begini loh Mas. Kalau menurut saya kan dia itu memasuki tempat yang dari 2004 sampai hari ini menterinya tuh Sri Mulyani. Udah kayak Pak Harto Mas. Loh iya dong.
Makanya tidak. Mungkin ada di Kementerian Keuangan yang dulunya hanya staff, sekarang udah jadi pejabat kali ya? Oh iya, kan gini Mas, tidak heran kalau kemarin kan begitu hipnya ya. Dikasih lagu, Karena ditangisi. semua orang yang di situ tumbuh bersama Sri Mulyani Indrawati. Melepas ibunda. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Purbaya punya leadership yang cukup? Di tengah orang-orang yang sangat mencintai Bu Sri Mulyani. Iya. Kan itu juga bukan persoalan gampang loh Mas. Tantangannya itu kalau bukan leadership yang betul-betul leadership yang kuat, yang minimal tuh direspek tuh begini. Kalau sinyal pertamanya aja udah error kayak gini kan, gitu loh Mas. Maksud saya udah error kayak gini kan, yang di bawahnya juga ya bagusan menteri gua yang dulu kan gitu kan. Kalau iya nggak?